Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik yang merupakan lanjutan dari induksi magnetik. Apa perbedaan dari keduanya? Ada induksi magnetik, ada juga induksi elektromagnetik. Nah, jika yang namanya induksi magnetik itu adalah arus listrik yang ternyata dapat menimbulkan gaya tarik terhadap benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi arus listrik dapat bersifat seperti magnet. Itu namanya induksi magnetik. Nah, jika induksi elektromagnetik adalah sebaliknya, yaitu rangkaian dari magnet dan lilitan kawat bisa menimbulkan gejala kelistrikan. Jadi dengan adanya magnet yang bergerak dan ada lilitan kawat bisa menimbulkan arus listrik. Nah, apa itu arti dari induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik ini dikatakan sebagai proses ketika ada sebuah konduktor, bukan isolator, yang diletakkan di suatu medan magnet. Jadi ada magnet, ada konduktor. Medan magnetnya dapat bergerak atau berubah, atau boleh konduktornya yang bergerak dan berubah. Jadi boleh yang mana saja, asalkan ada yang bergerak. Dan pergerakan ini akan menyebabkan terjadi tegangan di sepanjang konduktor tersebut. Nah, proses dari induksi ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, ini adalah simulasi dari sebuah konduktor, yaitu berbentuk sebagai pipa besi, kemudian dililit dengan kawat dan dihubungkan dengan sebuah ampermeter untuk mengukur arus. Kemudian ada sebuah magnet batang. Nah, ketika kita mendekatkan magnet ini, nanti akan terjadi arus listrik sehingga jarum di ampermeter ini akan bergerak. Silakan diperhatikan. Nah, kita gerakkan untuk mendekatkan si magnet ke dalam konduktor, maka di ampermeternya akan mengarah ke kiri. Nah, ketika sudah kita diamkan, magnetnya tidak lagi bergerak, jarumnya akan kembali ke angka 0, artinya tidak ada arus yang terjadi di sana. Jadi seperti yang dikatakan tadi, harus ada yang bergerak, apakah itu magnetnya atau konduktornya. Kita akan coba jauhkan lagi magnetnya, apa yang terjadi. Nah, ketika dijauhkan lagi, akan terjadi arus listrik lagi, dan ketika diam lagi seperti ini, arus listriknya sudah tidak ada lagi. Jadi syaratnya ada konduktor, ada medan magnet, kemudian terjadi pergerakan di antara keduanya. Baru ada arus listriknya. Di dalam elektromagnetik kita mengenal yang namanya flux magnetik. Arti dari flux magnetik ini adalah banyaknya garis-garis gaya magnet yang akan menembus secara tegak lurus kepada suatu bidang yang mempunyai luas tertentu. Misalnya bidang tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang, maka akan ada garis-garis gaya yang menembus ke bidang tersebut secara tegak lurus, dan jumlah dari garis-garis gaya yang tembus itu disebut sebagai flux magnetik yang dilambangkan sebagai psi. Jadi psi ini bisa dihitung dengan cara B atau medan magnet dikali dengan luas penampang dari bidang tersebut, kemudian dikali dengan cos dari sudut antara B dengan bidang normalnya. Nah, untuk ilustrasi dari arah flux magnetik ini, jadi nanti fluxnya bisa keluar atau bisa masuk. Kalau dia masuk ditandai dengan tanda cross atau X atau silang. Jadi pada gambar akan terbentuk gambar seperti yang di bawah. Nah, kalau flux magnetiknya keluar dari bidang, maka yang terbentuk di gambar adalah bentuk dot atau titik.
Untuk menentukan arah arus dari induksi ini bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Gimana caranya? Dengan kita mengingat secara gampang sebagai FBI. Jadi F-nya ada di jari tengah, kemudian B-nya ada di telunjuk dan I-nya di jempol. Dan ketiga jari ini saling membentuk sudut 90 derajat. Misalnya kita coba bayangkan I atau arusnya berarah ke atas, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah arah B atau medan magnetnya ke arah kiri dan arah gayanya adalah ke arah kita, menunjuk ke kita. Nah, jika kalian sudah mencoba kaidah tangan kanan ini dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan, berarti kalian sudah benar cara meletakkan jarinya. Di dalam induksi elektromagnetik ada sebuah hukum yang namanya hukum Faraday. Jadi hukum ini menyebutkan besarnya gaya gerak listrik induksi yang timbul pada suatu kumparan atau lilitan kawat sebanding dengan laju perubahan fluks magnetiknya yang dilengkupi dan sebanding dengan jumlah lilitan kumparan. Jadi secara matematis bisa ditulis sebagai E atau kita sebut dengan epsilon sama dengan minus dari N ini adalah jumlah lilitannya, kemudian ada D besi dt. Jadi kalau seperti ini artinya turunan ya, dan kalau turunan ini biasa ada persamaannya, atau rumus yang satu lagi epsilon sama dengan min N jumlah lilitan, kemudian dikali dengan perubahan besinya dan dibagi dengan perubahan waktunya. Tanda minus artinya melawan arah perubahan. Beberapa contoh penerapan dari hukum Faraday. Yang pertama ada untuk kawat yang digerakkan di dalam medan magnet. Jadi ada sebuah kawat yang berada di dalam medan magnet. Jika kawat itu diam, sudah pasti dia tidak menimbulkan arus listrik atau tidak menimbulkan gaya gerak listrik. Tapi jika kawat itu digerakkan, baru timbul gaya gerak listrik. Nah, jadi jika digambar ada kawat yang namanya PQ ya, kemudian digerakkan, maka akan terjadi perubahan luasan yang ditembus oleh medan magnet. Nah, di sini arah induksinya karena bentuknya silang berarti dia masuk ke bidang ya. Kemudian besar GGL induksinya bisa dirumuskan sebagai epsilon dikali B dikali L kemudian dikali V. Dengan catatan arah arus pada kawat PQ menggunakan aturan tangan kanan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian arah gaya Lorentz-nya berlawanan dengan arah kecepatan. Jadi jika digambar arah kecepatannya menuju ke kanan, maka arah gaya Lorentz-nya akan menuju ke kiri. Maka dari itu kita sudah bisa menentukan kemana arah medan magnetiknya. Yang kedua, penerapan dari hukum Faraday yaitu pada generator arus bolak-balik atau alternating current. Nah, di sini ada generator yang bekerja dengan cara diputar. Jadi kawatnya itu bukan digerakkan ke kiri ke kanan di tengah-tengah medan magnet, tapi gerakan kawatnya adalah diputar. Ada sumbu putarnya. Nah, kemudian karena diputar, sudutnya berubah menjadi fungsi waktu, sehingga bisa dirumuskan sebagai epsilon B dikali A dikali omega dikali N, kemudian dikali sin omega dan T. Kita lanjut ke contoh soal. Ada soal seperti pada gambar yang bunyinya rangkaian kawat PQRS terletak dalam medan magnetik yang kuat medannya adalah 0,5 Weber per meter kuadrat dan arahnya masuk bidang kertas.
yang disimbolkan dengan X ya, makanya dia masuk ke dalam bidang kertas. Kemudian bila kawat AB digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon, gaya gerak listrik induksi yang terjadi adalah. Nah, dari soal kita bisa melihat diketahui yang pertama kuat medan atau B. Jadi diketahuinya yang pertama B sama dengan 0,5 Weber per meter kuadrat. Kemudian arahnya masuk bidang kertas. Kemudian kawat AB digeser dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti P-nya sebagai 4 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah gaya gerak listriknya, GGL-nya, atau epsilon-nya. Nah, dari gambar kita bisa mendapatkan satu lagi diketahui, yaitu dari Q ke R ini adalah panjang kawatnya sebesar 50 cm. Nah, kita akan buat L-nya. Jadi panjang kawat itu L sebesar 50 cm. Ini harus diubah dulu menjadi meter. Jadinya 0,5 meter. Baru kita setelah lengkap akan kita cari gaya gerak listriknya. Nah, ini kasusnya adalah kawat yang bergerak dalam medan magnet. Maka persamaannya adalah epsilon sama dengan B dikali dengan L dikali dengan V. B-nya sudah ada yaitu 0,5. Kemudian dikali dengan L-nya juga 0,5. Dikali dengan kecepatannya 4. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 1 volt. Ya, jadi gaya gerak listriknya atau tegangannya adalah sebesar 1 volt. Kemudian selain ditanyakan gaya gerak listriknya, kita juga bisa mencari arahnya dari gambar yang sudah diberitahukan dengan aturan kaidah tangan kanan. Nah, kita ingatkan sekali lagi untuk kaidah tangan kanan bentuknya seperti ini, di mana untuk telunjuk dan jempol harus membentuk sudut 90 dan telunjuk dengan jari tengah juga harus membentuk sudut 90, di mana di sini adalah F, di sini adalah B, di sini adalah I. F itu gaya Lorentz-nya, B itu medan magnetnya, kemudian I adalah arusnya. Nah, dari soal kita diberitahukan medan magnetnya masuk ke dalam bidang. Jadi arah telunjuk kita adalah masuk. Nah, kemudian karena kecepatannya arahnya ke kiri dari gambar, maka F-nya itu berlawanan dengan arah kecepatan. Kalau ke kiri berarti arah F-nya adalah ke kanan, seperti ini. Maka arah arusnya adalah mengikuti arah jempol kita, yaitu ke atas, atau dari titik B ke titik A. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal yang kedua, yaitu seperti pada gambar, di mana sebuah kumparan terdiri atas 50 lilitan, berada dalam fluks magnetik yang berubah terhadap waktu. Kemudian dinyatakan dalam persamaan besi sama dengan 5T pangkat 2 tambah 10T ditambah 1, di mana besi dalam Weber dan T dalam detik. Yang ditanyakan adalah besar GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung kumparan pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, jika dia persamaan, berarti kita menggunakan persamaan yang ada turunannya. Jadi kita buat dulu diketahuinya. Nah, dari soal diberitahukan kumparannya terdiri dari 50 lilitan, berarti itu adalah N-nya atau jumlah lilitannya sebanyak 50.
Kemudian ada persamaannya. 5T pangkat 2 tambah 10T ditambah 1. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah epsilonnya. Langsung kita jawab, ini sangat gampang. Jadi E-nya itu minus N D dari besi dt. Nah, kita tinggal memasukkan persamaan ini kemudian diturunkan terhadap T. Oh ya, di sini juga tadi diberitahukan T-nya itu sama dengan 2 sekon. Nah, kita lanjut, kita masukkan N-nya adalah 50. Tapi ini minus ini hanya berlaku sebagai penanda arahnya, tidak berlaku untuk hitungannya. Dimana besinya itu adalah 5T tambah 10T tambah 1 diturunkan terhadap T. Jadi ini tetap 50. Turunan dari ini jadinya dalam kurung 10T tambah 10. Nah, baru kita ubah T ini ke dalam T yang diketahui. Jadinya 10 dikali dengan 2 kemudian ditambah 10. Jadinya lagi 50. 10 dikali 2, 20, ditambah dengan 10 jadinya 30. Maka hasilnya adalah 1500 volt.